Halo, perkenalkan nama saya Stanislaus Kuskangampu. Saya mahasiswa Unika 1 Palu Sorteng dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya akan menganalisis atau menjelaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu kekerasan terhadap pekerja migran di Indonesia. Kasus ini saya ambil atau saya dapat dari media online bernama BBC Indonesia. Kasus ini menganalisis atau menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap pekerja migran di Indonesia, khususnya terkait kekerasan fisik, verbal, dan psikis yang mereka alami. Peristiwanya, seorang pekerja migran perempuan asal Indonesia, sebut saja namanya Sri. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hong Kong. Selama bekerja, Sri mengalami kekerasan fisik dan verbal dari majikannya. Ia dipaksa bekerja melebihi jam kerja yang ditentukan, tidak diberi makan dan dengan layak, dan sering dihina serta diancam. Sri juga tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia. Masalah dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, kekerasan fisik dan verbal. Sri mengalami kekerasan fisik berupa pukulan dan tendangan, serta kekerasan verbal berupa hinaan dan ancaman. Yang berikut, eksploitasi. Sri dipaksa bekerja melebihi jam kerja yang ditentukan dan tidak diberi upah yang layak. Yang berikut, penghilangan hak berkomunikasi. Sri tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia. Yang berikut, perbudakan modern. Kondisi kerja Sri menunjukkan ciri-ciri perbudakan modern, yaitu eksploitasi, kontrol, dan ancaman. Korban dan pelaku. Korban Sri, pekerja migran perempuan asal Indonesia. Pelakunya majikan Sri dari Hong Kong. Penyebab dan akar masalah dari peristiwa ini yaitu pertama, kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Banyak warga Indonesia, terutama perempuan, memiliki bekerja sebagai pekerja migran karena terdesak oleh kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan di Indonesia. Berikut, kurangnya pengetahuan dan informasi. Banyak pekerja migran tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup tentang hak-hak mereka sebagai pekerja migran dan risiko yang mungkin mereka hadapi di negara tujuan. Berikut, peran agen penyalur. Beberapa agen penyalur pekerja migran tidak bertanggung jawab dan mengeksploitasi pekerjaan migran dengan memungut biaya yang tinggi dan memberikan informasi yang tidak akurat. Yang berikut, sistem hukum dan penegakan hukum. Sistem hukum dan penegakan hukum di negara tujuan seperti Hong Kong belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Dampak dari masalah ini, yang pertama, jangka pendek. Sri mengalami trauma fisik dan psikis, kehilangan hak-haknya dan terisolasi dari keluarganya. Yang kedua, jangka panjang. Sri mungkin mengalami kesulitan untuk kembali ke kehidupan normalnya setelah pulang ke Indonesia, dan trauma yang dialaminya dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraannya. Aspek hukum dan hak asasi manusia. Yang pertama, instrumen hak asasi manusia internasional. Kasus ini melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disebut DUHAM, yang menyatakan bahwa semua orang berhak atas kebebasan
dan keamanan pribadi, hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan memuaskan, dan hak untuk kebebasan bergerak dan tempat tinggal. Kasus ini juga melanggar Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang mengatur tentang hak-hak pekerja migran, termasuk hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman dan layak, hak untuk mendapatkan upah yang layak, dan hak untuk berkomunikasi dengan keluarga. Yang berikut instrumen hak asasi manusia nasional. Kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang PPMI, yang mengatur tentang hak-hak pekerja migran Indonesia, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang pekerjaan di luar negeri, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut: yang pertama, peningkatan kesejahteraan. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang menjadi sumber pekerjaan migran, dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan informasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan dan informasi baru calon pekerja migran tentang hak-hak mereka, risiko yang mungkin mereka hadapi,